Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Kak. Udah ya. Oke, selamat malam teman-teman di hari libur 17 Agustusan ini teman-teman masih bersedia untuk ikut kelas pada malam hari ini. Aku ucapkan terima kasih dulu. Khusus untuk malam hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya sesuai jadwal, yaitu materi kimia analisis. Mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pada malam hari ini lancar. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Ya, seperti biasa kalau teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang bingung, silahkan nanti bisa interupsi aja. Terus tolong disiapkan kalkulatornya, karena nanti ada beberapa soal yang bentuknya soal perhitungan. Nanti kita bahas bareng-bareng cara perhitungannya seperti apa, gitu ya. Oke, kita mulai dulu untuk materi kimia analisis. Ini biasanya yang ditanyakan terkait apa aja. Yang perlu dipelajarin di materi kimia analisis itu adalah yang pertama, metode analisis yang digunakan khususnya kalau di farmasi. Contohnya ada metode volumetri. Volumetri di sini biasanya terkait dengan titrasi. Titrasi ini nanti macam-macam. Ada titrasi asam basa, titrasi argentometri, kemudian titrasi nitrimetri, kemudian komplekso, dan lain-lain. Nah, itu silahkan nanti teman-teman bisa baca-baca juga, ada di modul terkait materi titrasi. Titrasi ini nanti bisa ditanyakan terkait dengan prinsip titrasinya, kemudian plus sampel yang dianalisis seperti apa. Kemudian yang kedua biasanya dilakukan perhitungan kadar dengan menggunakan metode titrasi. Kemudian juga mungkin ditanyakan juga terkait indikator. Indikator titrasi, titik akhir titrasi berubahnya ke warna apa? Indikator yang digunakan apa? Itu juga bisa. Kemudian yang kedua, biasanya juga nanti akan sering keluar soal-soal terkait instrumen analisis. Instrumen analisis di sini yang umum dibahas, terutama kalau di materi farmasi, adalah terkait dengan spektrofotometri dan terkait dengan kromatografi. Ini adalah dua metode yang umum dipakai di farmasi. Contoh yang termasuk ke dalam metode analisis dengan spektrofotometri apa? Oke, yang pasti teman-teman pernah pakai spektro UV vis. Ini harusnya waktu S1 teman-teman sudah pernah dapat materinya terkait spektrofotometer UV vis. Selain spektro UV vis, ada spektro apa lagi? Infrared, Kak. Oke, infrared atau sering disebutnya FTIR, Fourier Transfer Infrared. Kemudian FTIR, Ada lalu bisa nunutan, Mang. Sholat isya heula. spektrofotometri yang digunakan untuk analisis senyawa logam. Spesifik untuk analisis logam. Namanya apa? Spektrum serapan atom. Oke, spektroskopi serapan atom atau AAS. Atomic Absorption Spectroscopy. Kemudian ada lagi spektrofotometri, metodenya yang digunakan untuk mendeteksi struktur senyawa berdasarkan pola fragmentasinya. Dan namanya spektroskopi ICMS. yang bisa digunakan untuk mendeteksi atau memperkirakan struktur senyawa berdasarkan pola fragmentasi. Oke, mungkin teman-teman pernah dengar istilah spektroskopi massa atau MS, mass spektroskopi. Ini juga bisa digunakan. Kemudian kalau kromatografi, kalau kita bahas kromatografi berarti ini teknik analisis dengan prinsip pemisahan. Contoh yang masuk kategori kromatografi ada apa aja? Yang paling gampang, HPLC, udah pasti. Kemudian KLT. KLT atau TLC, Thin Layer Chromatography. Ada lagi? GC, Kak. Apa? GC. Oke, kromatografi gas atau GC. Ada lagi?
Sudah? Nanti HPLC ada lagi temennya itu namanya UPLC, Ultra High Performance Liquid Chromatography. Ini sebenarnya mirip prinsipnya sama seperti HPLC, tapi dia tekniknya lebih advance. Kemudian ini kurang lebih kayak gini. Tapi yang sering banget dipakai kalau untuk analisis itu memang 3 ini. Nanti mungkin ada kromatografi kolom, kromatografi kertas, kemudian elektroforesis itu juga masuk ke kromatografi. Tapi yang paling umum dipakai HPLC, GC, dan KLT. Kemudian setelah belajar nanti instrumen analisis, biasanya nanti akan banyak soal-soal terkait perhitungan. Perhitungan kadar dengan instrumen. Kemudian setelah perhitungan kadar, biasanya nanti juga akan dipelajari atau ditanyakan terkait validasi metode analisis. Ini kemarin sudah sempat dibahas, salah satu kegiatan yang harus divalidasi adalah metode analisis. Contohnya ya ini, metode-metode ini sebelum digunakan itu harus divalidasi dulu, supaya kita yakin metodenya itu benar. Kalau kita analisis dengan metode tersebut, hasilnya akurat. Kemudian selain validasi metode analisis, juga ada uji kesesuaian sistem. Uji kesesuaian sistem ini buat ngecek apakah sistem analisis, sistem alat yang sedang kita gunakan itu mumpuni atau enggak, bisa dipakai atau enggak. Ini sebenarnya jadi bagian dari validasi metode analisis. Jadi salah satu yang dikerjakan ketika melakukan validasi adalah uji kesesuaian sistem atau UKS. Oke, kurang lebih ini beberapa materi yang mungkin nanti akan keluar di soal ujian. Oke, kita masuk dulu ke materi yang pertama, yaitu terkait instrumen analisis. Tadi instrumen analisisnya ada yang menggunakan prinsip spektroskopi, menggunakan cahaya, ada yang menggunakan prinsip kromatografi, yaitu pemisahan. Yang spektroskopi contohnya ada macam-macam. Tadi yang pertama ada FTIR. FTIR ini kita menggunakan sinar IR. Jadi kalau spektroskopi ini kebanyakan menggunakan radiasi sinar, radiasi elektromagnetik. Kalau FTIR kita menggunakan radiasi sinar IR. Tujuan penggunaan FTIR itu biasanya adalah untuk melihat gugus fungsi yang ada di senyawa. Biasanya FTIR ini untuk uji kualitatif, jarang digunakan untuk analisis kuantitatif. Dia seringnya digunakan untuk melihat gugus fungsi apa sih yang ada dalam senyawa tersebut. Gugus fungsi itu contohnya apa? Gugus fungsi itu ikatan-ikatan antar atom. Misal ikatan C dengan O, C dengan C rangkap 2C, kemudian O dengan H, kemudian ikatan-ikatan seterusnya. Pokoknya ikatan-ikatan yang ada di struktur, misal kayak kita punya benzen. Terus ada OH-nya. Ini kan berarti ada ikatan rangkap C, ada ikatan tunggal C, kemudian ada ikatan antara C dengan O dan O dengan H. Nah, kita pengen ngeliat nih, apakah senyawa yang sedang kita analisis punya ikatan-ikatan tersebut. Nah, itu bisa dilihat dari FTIR. Biasanya FTIR ini sering dipakai ketika kita mau melakukan elusidasi struktur. Misal kita setelah selesai melakukan sintesis senyawa baru. Senyawanya ini, sebentar ya, di sini azan dulu, aku pause sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi, misal kita melakukan sintesis, kemudian kita mau ngecek apakah hasil sintesisnya terbentuk atau enggak, ditandai dengan adanya ikatan baru, gugus baru misalnya. Nah, itu bisa dicek dengan menggunakan FTIR. Kenapa bisa menggunakan FTIR? Karena interaksi antara molekul atau atom itu dia
Ketika kita tembak dengan sinar IR, itu bisa menyebabkan ikatan-ikatan atom itu dia akan bervibrasi. Nah, masing-masing ikatan atom itu dia punya area penyerapan atau frekuensi penyerapan yang spesifik untuk tiap-tiap panjang bilangan gelombang IR gitu. Jadi nanti misal ikatan C dengan O dia itu hanya diserap atau dia terdeteksi pada bilangan gelombang berapa. Kemudian O dengan H itu berapa. Jadi nanti kita bisa membandingkan hasil grafik yang muncul dari FTIR dengan namanya tabel IR. Tabel IR itu ngasih tahu kalau OH itu biasanya muncul di daerah mana, C dengan C itu muncul di daerah mana, ikatan C rangkap itu di daerah mana, dan seterusnya. Ini untuk yang FTIR. Kemudian yang kedua yaitu ada spektrofotometer UV vis. Kalau spektro UV vis ini sering digunakan baik untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kita mau menggunakan untuk analisis kualitatif itu kita mau mencari tahu ada atau tidaknya senyawa. Cuman pengen tahu aja nih, di sampel kita ada nggak senyawa yang kita target. Ini bisa melihat dari panjang gelombang maksimum. Kalau teman-teman analisis menggunakan UV vis, biasanya sampelnya dalam bentuk apa? Ada yang masih ingat waktu kemarin praktikum S1? Sampelnya dalam bentuk padatan atau cairan atau apa? Larutan, Kak. Oke, sampelnya harus dilarutkan dulu. Biasanya dimasukin ke dalam kuvet. Nanti kuvetnya dimasukin ke alat. Nanti dibaca panjang gelombang maksimumnya di berapa. Oke, panjang gelombang UV rentangnya berapa sampai berapa? Sinar UV 200 sampai 400, Kak. 200 sampai 400 nanometer. Kalau visible 400 sampai 800, Kak. 400 sampai 800 nanometer. Nah, nanti biasanya kalau kita mau uji kualitatif, kita bandingin sampel kita panjang gelombang maksimumnya dengan standar gitu. Kemudian bisa juga digunakan untuk analisis kuantitatif. Kalau kuantitatif ini kita melakukan analisis berdasarkan data besarnya absorbansi. Absorbansi atau kadang juga bisa menggunakan data transmitansi. Tapi seringnya menggunakan data absorbansi. Jadi kita punya senyawa, nanti senyawanya ditembakin sinar pada panjang gelombang yang kita pilih, biasanya pada panjang gelombang maksimumnya. Kemudian nanti sebagian sinar tersebut akan diserap oleh si senyawanya, sebagian akan diteruskan ke detektor untuk dianalisis. Nah, nanti kita lihat tuh berapa besaran absorbansi atau transmitansi dari si sampel tersebut. Ini nanti terkait dengan konsentrasi yang ada dalam sampel. Kemudian yang ketiga tadi ada AAS. AAS ini analisis spektroskopi untuk logam, khusus untuk sampel-sampel logam atau metaloid. Jadi nanti kita punya sampel dalam bentuk larutan, diatomisasi dulu dengan flame, kemudian kita gas atomnya, setelah terbentuk gas atom, ditembakkan dengan sinar pada panjang gelombang tertentu, sesuai dengan panjang gelombang maksimum dari si masing-masing logam tersebut. Biasanya ada di rentang 200 sampai 800 nanometer. Kemudian yang terakhir tadi, yang keempat ada spektroskopi massa. Spektroskopi massa ini juga digunakan untuk analisis kualitatif. Kualitatif atau sering juga digunakan untuk prediksi struktur senyawa. Caranya gimana? Caranya adalah dengan membaca pola fragmentasi yang dihasilkan dari CMS. Jadi kita punya sampel, sampelnya itu nanti akan ditembak dengan elektron berenergi tertentu, sampai nanti struktur senyawa yang ada dalam sampel tersebut akan terpecah-pecah. Misal, kita punya strukturnya itu benzen, ini struktur senyawa, kemudian ada kayak gini misalnya. Nah, kemudian nanti difragmentasi, ditembakin dengan elektron, kemudian terfragmen. Misal terfragmen ke sini. Sehingga nanti hasilnya jadi tinggal gini aja. Misal seperti itu. Kemudian nanti terfragmen lagi di sini.
Sehingga nanti hasilnya tinggal seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini pola fragmentasinya itu bisa kita baca. Nanti dia akan ngasih tahu nih, total bobot molekulnya berapa. Ketika masih utuh, bobot molekulnya berapa. Setelah terfragmentasi, ada yang hilang, ada yang kepotong, sisanya berapa. Kemudian nanti lanjut lagi, sisanya tinggal berapa. Nah, pola fragmentasi inilah yang digunakan untuk memprediksi kira-kira struktur senyawanya itu seperti apa. Biasanya dibarengin nih, uji MS sama FTIR. Ini datanya saling membantu untuk memprediksi struktur suatu senyawa. Oke, sampai di sini cukup jelas? Ada yang mau tanyakan dulu? Oh, boleh diulangin nggak Kak yang penjelasan struktur tadi Kak? Yang Yang MX? MS? Yang spektroskopi massa? Iya Kak. Oke, tadi jadi kalau spektroskopi massa kerjanya itu adalah kita punya sampel. Dalam sampel itu kan ada struktur senyawanya. Nah, nanti struktur senyawanya itu akan ditembak dengan elektron berenergi tertentu sehingga nanti dia kepecah-pecah. Contohnya tadi yang pertama, awalnya dia, aku hapus dulu deh. Tadi misal kita punya struktur ada benzen, kemudian dia punya CH2, CH2, CH3. Kemudian ditembak nih, ditembak dengan difragmentasi, kepotong di paling luar dulu. Kepotong sehingga nanti strukturnya akan bersisa tinggal seperti ini aja. Kemudian nanti ditembak lagi, sehingga kepotong lagi. Kalau kepotong, kemudian nanti sisa seperti ini. Set. Nah, nanti kita bisa melihat si MS, dia akan memberitahukan total bobot molekul dari senyawa yang utuh sampai yang kepotong-potong. Yang pertama, bobot molekulnya berapa. Kemudian nanti, oh di sini kan ada CH3 nih. Oh ternyata dia kepotong CH3-nya. Berarti CH3 itu bobot molekulnya berapa? 12 tambah 3, 15. Misalnya nih, ini contoh ya. Misal di sini awalnya 100. Kemudian CH3-nya kepotong, hilang. Sehingga di sini nanti bobot molekulnya tinggal 100 kurang 15. 100 kurang 15 berapa? 85. Nah, kita bisa prediksi, oh dari 100 ke 85 berkurang 15 nih. Kira-kira yang berkurang itu apa? Oh, kemungkinan dia adalah CH3, misal seperti itu. Nanti ke sini berkurang lagi CH2. CH2 itu 14, berarti 85 kurang 14, berarti berapa? 71. Oh, dari 85 tinggal 71. Berkurang 14. 14 nih kira-kira apa? Oh, kemungkinan dia adalah CH2 yang kepotong. Oh, kayak gitu. Jadi nanti pola fragmentasi ini yang akan kita, jadi ini kayak main puzzle. Kita akan memperkirakan kira-kira nih strukturnya yang terfragmen tuh bagian apa gitu. Kurang lebih gitu. Gimana? Makasih Kak, udah jelas. Oke. Nah, lanjut. Ini salah satu metode analisis, perhitungan kadar ketika kita menggunakan spektroskopi bisa dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Rumus Lambert-Beer mungkin teman-teman sudah hafal, A sama dengan ABC atau EBC. Absorbansi sama dengan absorptivitas molar dikali dengan tebal kuvet atau B dikali dengan konsentrasi. Maka kalau kita disuruh mencari konsentrasi, konsentrasi sama dengan absorbansi dibagi dengan absorptivitas molar kali tebal kuvet. Biasanya tebal kuvet itu selalu 1 cm. Kecuali dikasih tahu di soal, tapi umumnya 1 cm. Kemudian bisa juga nanti teman-teman mendapatkan data transmitansi. Kalau dapat data transmitansi, maka data transmitansi itu bisa dirubah dulu ke absorbansi, di mana absorbansi sama dengan min log transmitansi atau absorbansi sama dengan log 1 per transmitansi. Maka nanti bisa juga dihitung dengan cara konsentrasi sama dengan log 1 per transmitansi dibagi absorptivitas molar kali tebal
kuvvet, sama aja. Ini absorbansinya diganti dengan transmitansi. Oke, kita masuk ke contoh soalnya untuk spektroskopi. Soal nomor 1. Seorang analis di laboratorium melakukan penetapan kadar menggunakan spektrofotometer UV vis. Digunakan kuvvet 1 cm, berarti B-nya 1 cm. Menunjukkan nilai transmitansinya, T-nya adalah 40%. Itu sama dengan 0,4. Tahu ya, 40%, 40 per 100, sama dengan 0,4. Hitunglah konsentrasi larutan jika diketahui A1% 1 cm-nya atau absorptivitas molarnya adalah 850. Caranya gimana? Kita cari konsentrasinya. Rumusnya apa tadi? Konsentrasi sama dengan Absorbansi absorbansi per absorptivitas molar dibagi absorptivitas molar dikali V. tebal kuvvet. Oke, absorbansinya belum diketahui, dibagi 850 kali 1. Absorbansinya gimana? Log 1 per T. Log 1 per transmitansi. Berarti absorbansi sama dengan log 1 per 0,4. Berapa nih? 0,397. 0,397 sekian. Kalau dibuletin jadi 3 angka di belakang koma jadi berapa? 398. 398. Oke, tinggal masukin ke sini, berarti ini absorbansinya 0,398 bagi 850 sama dengan 0,0047. 0,00047%. Nanti dapat satuannya akan jadi persen. Jawabannya yang A. Sampai di sini cukup jelas? Mana ya? Nomor 2. Apoteker R&D Industri Farmasi sedang melakukan formulasi sediaan nanopartikel aripiprazol. Aripiprazol ini obat untuk apa? Ayo, ada yang udah tahu? Ada aripiprazol? Belum tahu? Oke, coba nanti dicari-cari lagi. Aripiprazol ini fungsinya untuk apa? Digunakan beberapa eksipien pembawa yang berfungsi untuk membentuk sistem nanopartikel. Apoteker akan melihat apakah terjadi interaksi antara zat aktif dengan eksipien yang ditandai dengan terbentuknya ikatan hidrogen. Metode analisis yang sesuai untuk melihat apakah terbentuk ikatan hidrogen atau tidak, pakai apa? Ayo, tadi FTIR. kita mau melihat adanya ikatan hidrogen. Yang C, Kak. Yang C, Fourier Transform Infrared atau FTIR. Oke, di sini kita pengen lihat apakah si obatnya berinteraksi dengan eksipien. Dilihat dari adanya ikatan hidrogen. Misal salah satu bentuk interaksinya adalah terbentuk ikatan hidrogen. Nanti akan dilihat antara struktur aripiprazol yang asli, yang awal, kemudian nanti dianalisis juga struktur aripiprazol yang sudah dalam bentuk nanopartikel. Nanti dicek apakah muncul puncak ikatan hidrogen atau tidak. Kalau muncul, tandanya terjadi interaksi. Kalau enggak, ya berarti tetap utuh si aripiprazolnya. Nah, ini adalah bentuk hasil dari analisis dengan FTIR. FTIR itu nanti puncaknya ngadepnya ke bawah. Di sumbu X di sini ada namanya bilangan gelombang. Bukan panjang gelombang, tapi bilangan gelombang. Nah, di tiap-tiap struktur, di tiap-tiap ikatan atom, mereka itu punya
daerah spesifik tempat mereka akan muncul kalau memang ada di struktur senyawanya. Contoh misal, ikatan OH. Ikatan O dengan H itu biasanya munculnya di daerah sini nih. Di daerah 3.500-an. 3.500. Kemudian, misalkan ikatan C dengan O. Ikatan rangkap C dengan O. Ikatan rangkap C dengan O itu biasanya munculnya di sini. 1.750-an. Dan seterusnya. Nah, gimana caranya kita tahu? Kita harus merefer ke tabel IR. Makanya biasanya kalau kita mau analisis sampel dengan IR, kita harus punya dulu tabel IR-nya. Nah, di tabel IR ini dikasih tahu, oh ternyata tadi ikatan O dengan H itu munculnya di daerah 3.600 atau 3.500 sampai 2.500. Kalau ada puncak di daerah tersebut, bisa diperkirakan itu adalah ikatan OH. Kemudian, ikatan C dengan C, yang biasa itu munculnya di 1.650-an. Kalau yang aromatik biasanya munculnya di 1.600 atau 1.500 dan seterusnya. Jadi nanti ketika kita dapat gambar, kita bisa perkirakan nih, ini ada puncak di sini kira-kira punyanya siapa. Ada puncak di sini kira-kira punya ikatan mana. Dilihat ke tabel IR, seperti itu. Gimana? Paham cara bacanya? Aman? Kak mau tanya dong. Mm-mm. Biasanya kalau di soal tuh tabel IR-nya dikasih tahu apa kita harus ngapalin sendiri ya, Kak? Biasanya tuh nggak ngapalin. Kadang-kadang ada yang dikasih tahu, ada yang dia hanya nanyain itu daerah-daerah yang sudah umum. Contohnya kayak yang gampang-gampang. Kayak misalnya ikatan C dengan O, sama O dengan H. O dengan H ini udah lumrah banget. Pokoknya kalau ada ikatan di paling kiri, ada puncak di paling kiri yang puncaknya agak melebar, di daerah 3.000-an, nah itu biasanya punyanya OH. Kayak gitu. Jadi biasanya nggak akan sampai spesifik sedalam harus ngapalin tabel IR karena kan ikatan-ikatannya kan banyak gitu. Jadi kurang lebih biasanya mungkin nanti akan dikasih tabelnya atau kayak tadi pertanyaannya tidak langsung teman-teman disuruh membaca hasil FTIR. Biasanya paling ditanyainnya itu prinsip-prinsip. Kayak kapan dipakai FTIR, prinsipnya seperti apa, dan lain-lain. Sampelnya, biasanya preparasinya gimana. Nah, untuk preparasi sampel, yang paling sering itu adalah sampelnya dalam bentuk padatan, kemudian dicampur dengan KBR, serbuk KBR, nanti biasanya digerus bareng, kemudian nanti dibuat pelet, kayak dipres gitu, nanti dapat kayak semacam kepingan tipis, campuran KBR dengan senyawa sampel yang kita mau analisis. Baru nanti si kepingan inilah yang akan ditembak sinar IR, gitu. Gitu. Iya, Saranku Kak. sih kayaknya nggak usah ngapalin karena tidak memungkinkan juga. Karena biasanya kalaupun kita harus analisis, itu kita bisa baca ininya. Atau mungkin kalau nanti teman-teman ujian OSCE. Nah, kalau di ujian OSCE ada kemungkinan disuruh menganalisis hasil FTIR. Nah, kalau itu biasanya nanti akan disediakan tabel IR-nya. Jadi teman-teman tinggal nyocokin aja. Gitu. Aman? Aman, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Sekarang kita masuk ke kromatografi. Kalau kita ngomongin kromatografi, prinsipnya adalah pemisahan. Beda dengan spektro, kalau spektro itu kita nggak ada proses pemisahan. Kalau kita punya sampel, campuran, misal ekstrak. Ekstrak itu kan satu sampel senyawanya ada banyak. Nah itu kalau kita analisis dengan spektro, ya udah semuanya ketembak. Semua senyawanya bisa kecampur-campur. Mungkin ada 2 senyawa yang panjang gelombangnya sama. Nah itu bisa menghasilkan bias. Makanya lebih selektif, lebih spesifik lagi kalau kita pakai HPLC. Karena, bukan HPLC, kromatografi. Karena di kromatografi ini ada proses pemisahan. Prinsipnya adalah pemisahan senyawa. Kita punya campuran senyawa, itu nanti bisa dipisahkan menjadi komponennya. Gimana cara memisahkannya? Cara memisahkannya adalah berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi senyawa yang dipengaruhi oleh distribusi atau afinitasnya pada fase diam dan fase gerak. Jadi kalau kita main kromatografi,
pasti ada fase diam dan ada fase gerak. Itu selalu. Kalau di HPLC, fase diamnya itu disebut kolom HPLC. Isi kolomnya itu bisa macam-macam. Bisa kolom C18, kolom C4, kolom siano, kolom amino, dan lain-lain. Fase geraknya biasanya adalah larutan organik atau campuran larutan. Bisa larutan organik, bisa larutan buffer, bisa menggunakan campuran air, dan lain-lain. Nah, gimana dia bisa terpisah? Biasanya, fase gerak dan fase diam ini, mereka memiliki kepolaran yang berbeda. Kalau fase diamnya polar, maka fase geraknya harus lebih non-polar. Begitupun kebalikannya, kalau fase diamnya non-polar, maka fase geraknya harus lebih polar. Nah, karena ada perbedaan kepolaran tersebutlah, nanti si sampel, si senyawa, masing-masing senyawa itu dia akan milih. Berdasarkan kepolarannya, dia lebih cenderung senang sama siapa? Apakah sama fase diamnya atau sama fase gerak? Kalau dia lebih cenderung senang sama fase gerak karena kepolarannya mirip, maka dia larinya akan kencang. Maksudnya, lari kencang tuh gimana? Jadi, ini instrumen HPLC, kita injeksikan sampel, nanti sampelnya itu akan masuk ke kolom sambil didorong oleh fase gerak. Nah, kalau dia lebih senang dengan fase gerak, dia akan ikut fase gerak jalan cepat sampai ke detektor. Sedangkan kalau dia lebih kepolarannya lebih cenderung sama dengan fase diam, dia itu jalannya akan pelan-pelan, akan ketahan-tahan oleh fase diam, karena mereka punya kepolaran yang mirip-mirip. Afinitasnya tinggi, sehingga nanti sampai ke detektornya itu butuh waktu yang lebih lama. Nanti akan berkaitan dengan waktu retensinya, seperti itu. Makanya, kalau senyawanya beda kepolaran, otomatis mereka akan bisa dipisahkan. Nah, ini adalah prinsip dari si HPLC. Untuk analisis datanya, HPLC ini bisa dipakai untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Caranya gimana? Kalau kualitatif, kita mau tahu ada atau tidaknya senyawa dalam sampel, kita membandingkan waktu retensi. TR itu waktu retensi. Waktu retensi antara senyawa dalam sampel dengan senyawa standar yang kita cek. Jadi kita analisis standarnya, oh muncul waktu retensinya itu 4 menit misalkan. 4 menit ini adalah waktu yang dibutuhkan senyawanya dari masuk kolom sampai, dari diinjeksikan sampai dia nyampe ke detektor. Nah, misal ternyata si waktu retensi sampelnya juga sama, 4 menit. Nah, kalau seperti ini bisa diperkirakan mereka adalah senyawa yang sama, asalkan dianalisis dalam kondisi yang sama. Kemudian kalau untuk kuantitatif, analisis kadar, maka kita bisa melihat data area atau luas area puncak, AUC. Nah ini yang warnanya kuning. Nanti kita akan dapat kromatogram. Nah, si AUC ini, area under curve ini, dia akan menunjukkan, dia akan berubah-ubah sesuai dengan kadar atau konsentrasi dari senyawa yang kita analisis. Makanya dia bisa digunakan sebagai data untuk penetapan kadar. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kak, mau tanya, Mm-mm. kalau untuk penggunaan yang fase padat itu, yang C18, C4, sama yang cyanoamino itu kapan digunakan? Oke, biasanya yang paling umum, yang paling sering itu adalah C18. C18 itu kalau di farmakope namanya kolom L1. Dia sifatnya non-polar. Dan ini, atau sering juga disebut dengan ODS, kolom ODS oktadesilsilan. Kalau HPLC itu emang yang paling sering C18. Nah, nanti biasanya kita akan melakukan ini dulu, optimasi kira-kira kolom yang paling sesuai yang mana, berdasarkan kepolarannya, gitu. Tapi kalau yang paling sering biasanya adalah C18. Kalau yang C4, cyanoamino itu nggak terlalu sering.
gitu. Aku belum pernah ini siapa namanya nemu kayak kapan pakai yang C4 spesifik kayak gitu enggak. Biasanya itu hasil dari optimasi dulu. Milih-milih kira-kira yang menunjukkan pemisahan yang bagus itu pakai kolom yang mana gitu. Dan mungkin juga nanti akan dilihat dari kepolaran si senyawanya atau sifat-sifat dari senyawanya. Gitu. Baik, Kak. Makasih. Oke. Kemudian, nah ini ada beberapa istilah kalau dalam kromatografi, khususnya HPLC. Contohnya adalah teknik elusi. Ada istilah isokratik, ada gradien. Bedanya apa? Kalau isokratik, fase gerak yang digunakan itu konstan. Konsentrasinya selalu sama. Misal, kita menggunakan fase geraknya campuran metanol air 50:50. Dari menit pertama, misalnya kita analisis sampel selama 10 menit, satu kali injeksi 10 menit. Dari menit pertama sampai menit ke-10, itu terus menggunakan metanol air 50:50. Kebalikannya adalah gradien. Kalau gradien, konsentrasi fase geraknya itu diubah-ubah selama proses analisis. Contohnya ini adalah contoh gradien. Di menit 0 sampai menit ke-10, kita menggunakan konsentrasinya 30%. CH3CN-nya 30:70 sama air. Kemudian, dari menit ke-10 sampai menit ke-25, dinaikin konsentrasinya jadi 45%. Kemudian nanti naik lagi jadi 80%. Nah, ini namanya gradien. Jadi kalau dari awal sampai akhir hanya menggunakan satu jenis kombinasi atau satu jenis eluen saja, itu namanya isokratik. Tapi kalau selama analisis dilakukan perubahan dalam satu kali injeksi, itu dilakukan perubahan konsentrasi fase gerak, itu disebut dengan gradien. Kemudian sistem fasenya, ada yang fase normal, ada yang fase terbalik. Tadi yang aku bilang, kalau di kromatografi pasti ada fase diam dan ada fase gerak dengan kepolaran yang berbeda. Kalau fase diamnya polar, fase geraknya harus lebih non-polar. Dan ini, kombinasi ini disebut dengan sistem normal. Sedangkan kalau fase diamnya yang non-polar, fase geraknya otomatis harus lebih polar. Nggak boleh sama-sama non-polar dua-duanya atau polar dua-duanya. Kalau yang seperti ini, kombinasi ini namanya fase terbalik atau reverse phase. Nah, biasanya kalau di HPLC, tadi contohnya misal kita menggunakan kolom C18. Tadi C18 itu sifatnya sangat nonpolar. Otomatis fase geraknya, misalkan kita menggunakan metanol air. Kombinasi ini masuknya ke fase normal atau terbalik? Terbalik. Oke, dia masuknya ke terbalik. Kemudian coba misalkan kita melakukan KLT. Fase diamnya KLT itu biasanya pakai apa? Plat yang terbuat dari plat silika. Oke. SiOH. Fase geraknya menggunakan kloroform etil asetat. Kira-kira kalau ini sistemnya apa? Normal atau terbalik? Normal. Oke, dia menggunakan sistem normal. Kenapa normal? Karena fase diamnya itu polar, terus fase geraknya non-polar. Taunya dari mana? Oke, kalau kita kalau di KLT biasanya plat silika itu kan teman-teman tahu ya, silika kalau di makanan kan suka ada tuh yang buat nyerap air. Dia kan emang mudah berinteraksi dengan air. Gugus OH-nya banyak. Cenderung dia memang sifatnya polar. Kemudian kalau kita lihat dari fase geraknya ini adalah pelarut-pelarut organik yang sifatnya semipolar ke arah non-polar. Maka kita bisa menyimpulkan kalau si
fase diamnya pasti akan lebih polar. Ini singkatannya, kalau fase normal, MALDIPO, normal, yang diam yang polar. Kalau yang diam yang polar, otomatis yang geraknya yang non-polar. Kemudian kalau fase terbalik, REDINO, reverse phase, diamnya yang non-polar. Ini dihafalin salah satu, supaya nanti nggak kebalik-balik. Kalau fase diamnya non-polar, otomatis fase geraknya harus lebih polar. Oke, sampai di sini cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Mm-mm. Kalau yang di teknik elusi yang gradien itu kenapa harus dibeda-bedain konsentrasinya? Oke, biasanya kadang-kadang mau mengoptimasi pemisahan. Kadang-kadang ada senyawa, campuran senyawa yang mungkin dia sifatnya agak mirip-mirip. Ketika kita lakukan dengan isokratik, hanya dengan satu jenis konsentrasi aja, mungkin puncaknya nanti munculnya nggak bagus, masih nempel, misalkan gini. Mungkin dia masih nempel seperti ini. Nah, biasanya diakalinnya itu adalah dengan antara mengoptimasi satu jenis, tapi kombinasinya dibedakan, atau tadi menggunakan gradien. Nanti gradien, supaya nanti misal kita mau memisahkan dulu senyawa yang pertama, supaya dia keluar dulu, baru nanti senyawa yang kedua, yang mungkin kepolarannya agak mirip-mirip, tapi kita bedakan atau kita ubah si fase geraknya, kepolaran si fase geraknya. Jadi biasanya gradien itu untuk memperbaiki hasil pemisahan, supaya nanti pemisahannya itu lebih bagus, resolusinya itu bagus antara dua senyawa, gitu. Karena memang kalau yang isokratik itu terbatas, nggak semua bisa dengan mudah dipisahkan hanya dengan satu jenis konsentrasi fase gerak. Kebanyakan kalau teman-teman lihat di jurnal-jurnal, itu kalau analisis, mereka mayoritas itu seringnya pakainya yang gradien, supaya nanti pemisahannya itu lebih bagus. Gitu? Oke, Kak, terima kasih. Oke. Oke, kita masuk dulu ke soalnya. Soal nomor 3. Kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, atau kalau bahasa Inggrisnya itu HPLC, merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan dalam analisis sediaan farmasi. Prinsip dari instrumen tersebut. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? B, Kak. Yang B. Oke, yang B. Pemisahan senyawa berdasarkan afinitasnya dengan fase diam dan gerak yang dipengaruhi oleh polaritas. Kalau yang A, pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Ada yang tahu nggak itu prinsip apa? Destilasi bukan, Kak? Oke, destilasi. Kemudian yang C, pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan ukuran partikel atau molekulnya. Ada yang tahu? Yang C ini ada namanya size exclusion kromatografi. Jadi dia pakai kolomnya itu ada pori-porinya. Nah, itu nanti dipisahkannya berdasarkan ukuran molekul atau ukuran partikelnya. Yang kecil biasanya dia lewat duluan, yang besar tuh biasanya ketahan dulu. Yang D, pemisahan berdasarkan pergerakan molekul atau ion yang bermuatan di bawah pengaruh medan listrik. Ini prinsipnya elektroforesis. Ada yang pernah melakukan elektroforesis? Dulu mungkin analisis protein, analisis DNA, waktu praktikum biologi, bioteknologi dan teman-temannya. Nah, itu dia bisa menggunakan yang elektroforesis. Kemudian yang E, ini kromatografi penukar ion, itu juga ada. Biasanya ini sering dipakai untuk analisis protein. Oke. Lanjut, soal nomor 4. Apoteker akan melakukan analisis cemaran organik dalam bahan baku sertralin. Sertralin ini obat apa nih? Oke, coba nanti dicari tahu. Digunakan fase gerak yang terdiri dari larutan A. Larutan A itu campuran 1 gram natrium dodesil sulfat dalam 800 ml air dan 200 ml ACN
serta 1 mili asam fosfat. Ini jadi satu pelarut. Dan larutan B, 1 gram natrium dodesil sulfat dalam 100 mili air dan 900 mili ACN, serta 1 mili asam fosfat. Fase diam yang digunakan adalah kolom L1. Tadi kolom L1 namanya apa? Isinya kolom C18, Kak. C18. Laju alirnya 1 mili per menit. Program elusi diprogram sebagai berikut. Di menit ke-0, larutan A-nya 60%, larutan B-nya 40%. Menit ke-8, sama tetap 60-40. Menit 9, 10-90 diubah. Menit 16 tetap sama. Lalu dari 16,1 sampai 20 diubah jadi 60/40 lagi. Teknik elusi yang digunakan pada sistem tersebut adalah Gradien. elusi gradien. Sistem fasenya fase apa? Normal atau terbalik? Yuk, sistem fasenya. Ini jelas kalau dilihat dari komponennya. Terbalik ya, Kak. Terbalik. Ini kalau kita lihat, pokoknya kalau udah ada kolom L1, kolom C18 itu udah pasti fase terbalik. Atau kalau bingung, teman-teman bisa lihat dari komponen fase geraknya. Sini ada air nih. Udah pasti dia cenderung polar. Oke. Sampai sini cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau belum, masuk ke validasi metode analisis. Nah, contoh metode seperti ini tuh adalah satu metode analisis sertralin. Menggunakan tadi kolom L1, kemudian laju alirnya 1 mili per menit, kemudian fase geraknya larutan A dan B yang dibuat gradien. Ini adalah satu jenis metode. Ketika kita mau melakukan analisis dengan metode ini, harus divalidasi dulu, supaya kita yakin, oh kalau kita pakai tipe gradien ini beneran bisa menghasilkan hasil yang sesuai, hasil yang akurat. Maka kita masuk ke validasi metode analisis. Setiap metode yang mau digunakan untuk uji kuantitatif atau uji penetapan kadar atau uji kualitatif itu juga harus divalidasi. Jadi biasanya kalau teman-teman melakukan analisis, misalnya mau pakai metode yang sudah ada di jurnal sebelumnya. Nah, biasanya si jurnal itu sebelum dia menentukan metode, itu dia sudah memvalidasi dulu. Metode yang dia pakai ini valid atau enggak. Parameternya apa aja, bisa teman-teman lihat nanti di Pharmacope. Tapi kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada parameter akurasi. Kita ngecek si metode tadi, apakah dia akurat atau tidak kalau digunakan. Caranya gimana? Caranya dengan melihat nilai persen recovery atau perolehan kembali. Biasanya kita buat 3 konsentrasi standar, sampel standar yang kita sudah tahu berapa konsentrasinya. Karena kita yang bikin, kita udah tahu nih. Oh, ini konsentrasinya 80, 100 sama 120%. Kita replikasi 3 kali, lalu kita analisis menggunakan metode kita. Nanti hasil analisisnya kita bandingkan dengan nilai sebenarnya. Apakah sesuai atau tidak. Nilai yang didapat per nilai sebenarnya. Misal kita dapatnya, kita menganalisis sampel konsentrasi 80%. Ternyata yang didapat 79,5%. Nah, kita bandingin 79,5 per 80 kali 100. Ini dapat persen recovery-nya berapa. Dikatakan metodenya akurat kalau persen recovery-nya di rentang 98 sampai 102%. Kemudian yang kedua ada presisi atau keterulangan. Kalau kita uji presisi, ini fungsinya adalah kita pengen tahu apakah metode yang kita gunakan ketika diulang-ulang, hasilnya akan tetap sama atau enggak. Jangan-jangan hari ini kita nyobain, oh hasilnya bagus. Kemudian besok dicobain sama orang lain dengan metode yang sama, hasilnya jelek. Ternyata metodenya yang tidak presisi, tidak bisa diulang. Nah, ini ada 3 jenis. Ada repeatabilitas, presisi antara, dan reprodusibilitas.
Kalau repeatabilitas, ini kita mengulang metode yang sama dalam interval yang berdekatan, atau sering kita sebut dengan direplikasi. Makanya biasanya kalau bikin sampel, direplikasi 3 kali, atau triplo, atau duplo. Nah, itu adalah kita pengen ngecek, apakah kalau kita uji 3 kali, hasilnya tetap sama atau tidak. Kemudian ada presisi antara, atau intermediate precision. Presisi antara ini metode yang sama diulang oleh analis yang berbeda atau di hari yang berbeda atau di alat yang berbeda. Misal hari ini dikerjakan si A, besok metode yang sama dicoba dikerjakan oleh si B. Apakah hasilnya tetap sama atau tidak? Kalau tetap sama berarti dia memenuhi parameter presisi antara. Yang terakhir, reprodusibilitas. Ini metode yang sama diulang di 2 laboratorium yang berbeda. Misal dicoba di laboratorium kampus, oke. Nanti dicoba lagi di laboratorium perusahaan, misalkan, atau di laboratorium luar. Apakah hasilnya tetap sesuai atau tidak? Kemudian yang ketiga ada uji spesifisitas. Ini kita mau melihat apakah metode kita bisa memisahkan mana analit yang ditarget dengan matriks pengotornya. Kita punya sampel, misal sampel ekstrak. Kita mau lihat apakah metode analisis kita tuh bisa memisahkan senyawa target dari senyawa lain yang dianggap pengotor. Biasanya dilihat dari nilai resolusinya, pemisahannya. Resolusi bisa dihitung dengan rumus apa? Ada yang tahu? Perhitungan resolusi 2 dikali TR2 dikurang TR1 dibagi W1 tambah W2. Jadi kita mau lihat, misal kita punya 2 puncak. Ini puncak 1, puncak 2. Ada waktu retensinya. Kemudian ada lebar puncaknya atau W-nya. Nah, kita hitung resolusinya untuk melihat seberapa baik pemisahan kedua puncak ini. 2 kali waktu retensi senyawa yang kedua dikurangi waktu retensi senyawa pertama, dibagi W itu lebar puncak 1 ditambah lebar puncak 2. Kemudian yang keempat ada linearitas. Linearitas ini kita mau melihat apakah metode kita bisa memberikan hasil yang proporsional dengan perubahan konsentrasi analit, atau sering kita sebutnya dengan regresi linier. Biasanya kita buat 5 tingkat konsentrasi standar. 5 tingkat konsentrasi, misalnya 5, 10, 15, 20, 25 ppm. Kemudian nanti masing-masing sampel kita injeksikan, kita analisis, nanti kita dapat data AUC-nya berapa. Kemudian kita plotkan ke dalam kurva kalibrasi. Dikatakan sistemnya linier kalau bisa memberikan nilai R yang lebih dari 0,99 atau mendekati 1. Kemudian ada LOD dan LOQ. Kalau LOD atau limit of detection, kita ingin cari tahu berapa sih batas kadar terkecil yang masih bisa dideteksi oleh metode kita. Nah, dilihat dari nilai LOD-nya. Cara perhitungannya 3,3 kali sigma. Sigma itu standar deviasi. Dibagi S. S itu adalah slope atau kemiringan. Slope itu biasanya kalau di persamaan regresi itu nilai B. Nilai B ini adalah slope atau kemiringan kurva. Kemudian kalau LOQ ini adalah limit of quantitation. Konsentrasi terkecil yang masih bisa diukur atau dihitung secara akurat. Berapa sih konsentrasi yang masih bisa diukur? Kalau yang LOD itu bisa terdeteksi tapi belum tentu bisa diukur. Kalau LOQ selain terdeteksi dia juga pasti bisa diukur dengan akurat. Rumusnya 10 kali standar deviasi per slope. Nah, ini adalah parameter validasi. Apakah semua parameter harus dikerjakan untuk setiap metode?
Jawabannya tidak, tergantung dari kategori metode tersebut untuk apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti di farmakope, tabel ini. Ada kategori 1. Kategori 1 itu kalau metode yang mau kita validasi adalah metode untuk menetapkan kadar senyawa dalam bahan baku atau obat jadi. Penetapan kadar. Nah, itu parameter yang harus divalidasi apa aja? Akurasi, presisi, dan seterusnya. Kategori 2, yang kategori 1 itu penetapan kadar. Kategori 2 ini adalah untuk cemaran. Bisa penetapan kuantitatif kadarnya atau batas cemarannya. Kemudian kategori 3 adalah penetapan karakteristik kinerja sediaan. Ini kalau hasil evaluasi sediaan. Kayak misalnya uji disolusi, uji pelepasan, dan lain-lain, dia masuk ke kategori 3. Kategori 4 ini adalah metode untuk identifikasi. Misalnya kita bikin metode, fungsinya hanya untuk analisis kualitatif. Untuk tahu ada atau tidak suatu senyawa. Maka parameter yang divalidasi cuman spesifisitas saja. Nah, ini tabelnya ada di farmakope bagian validasi metode analisis. Oke, sebelum kita masuk soal, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya Kakak, rentang Mm-mm. itu maksudnya apa ya Kak? Rentang itu range itu apa namanya? Di konsentrasi berapa dia masih bisa memberikan hasil yang akurat. Jadi biasanya ada batasan, batas atas, batas bawah, cuman dia jarang dibahas, tapi memang kalau di farmakope dia dimasukin, tapi rentang itu kayak di konsentrasi berapa sebaiknya si sampel tersebut dianalisis. Gitu. Misal rentangnya 10 sampai 100, ya berarti kita bisa analisis di daerah-daerah tersebut yang dia masih memberikan hasil yang baik gitu. Sama ada satu lagi namanya robustness. Ini juga lupa. Cuman kalau di farmakope dia nggak dimasukin, tapi kalau di kalau di literatur lain ada yang memasukkan robustness atau ketegaran. Ketegaran ini kita uji coba metodenya dengan sedikit perubahan. Misal, kayak analisis HPLC. Misal, suhunya diubah sedikit. Biasanya suhunya 25 derajat. Diubah jadi 20 atau jadi 30. Kira-kira hasilnya tetap sama atau enggak. Atau misalnya kita menggunakan fase geraknya buffer. Buffernya pH-nya sedikit dirubah. Kira-kira hasil analisisnya tetap sama atau berubah drastis. Nah, itu dilihat dari robustness-nya. Gitu. Ada lagi? Oke, kalau belum, aku masuk ke soal nomor 5. Apoteker R&D bidang analisis industri farmasi akan melakukan validasi metode analisis menggunakan HPLC. Dilakukan pembuatan larutan standar, ada 3 konsentrasi, kemudian masing-masing dianalisis dengan 3 kali pengulangan. Dihitung nilai perolehan kembali dari masing-masing konsentrasi. Parameter validasi yang dilakukan adalah ABCDE? Akurasi, Kak. Oke, akurasi. Karena kita melihat nilai perolehan kembali atau persen recovery. Nomor 6. Dalam validasi metode analisis untuk penetapan kadar cemaran logam, diperoleh data kurva kalibrasi Y sama dengan sekian, dengan simpangan baku respon dari 6 replikasi Blanco sebesar 850. Hitung nilai LOD dan LOQ-nya. Oke, LOD rumusnya? 3,3 dikali simpangan baku dibagi slope. Oke. 3,3 kali simpangan bakunya berapa? 850 Kak. Dibagi slope-nya?
15234. Oke. Ingat tadi rumusnya Y sama dengan BX plus A. Angka yang nempel dengan X ini adalah slope. Kalau A ini adalah intercept. Ada juga nanti yang suka nulisnya Y sama dengan A plus BX, sama aja. Yang penting yang nempel dengan X itu adalah si slope-nya atau B-nya. Nah, di sini yang nempel dengan X adalah angka ini, maka ini adalah nilai B atau slope. Yang ini adalah intercept. Oke, dapat berapa nih? 0,18, Kak. 0,18. 18. LOQ. Rumusnya 10 dikali SD per slope. 10 kali 850 dibagi 15234 sama dengan 0,56. 0,56. Kalau begitu berarti kalau kita punya sampel, kalau misalnya ini udah tahu ya, ini nilai LOD, ini nilai LOQ. Misal aku punya sampel 0, konsentrasi sampelnya 0,3 ppm. Kira-kira bisa dihitung nggak menggunakan metode ini, metode HPLC ini? Bisa dideteksi tapi nggak bisa dikuantifikasi. Oke, kalau seperti itu berarti yang ini bisa dideteksi, tapi tidak bisa diukur secara akurat. Mungkin terdeteksi, misal mungkin muncul peaknya kecil, kedeteksi. Tapi ketika kita mau menghitung secara akurat, nah itu belum tentu bisa. Bisa jadi nanti hasilnya akan beda-beda. Karena tadi dia di bawah nilai LOQ, tapi di atas nilai LOD. Nah, di antara ini 0,3. Nah, ini berarti dia bisa terdeteksi, tapi tidak bisa diukur. Kalau aku punya sampel 0,7 ppm, maka Bisa diukur secara akurat, Kak. bisa dideteksi? Bisa, Kak. Bisa juga. Kalau dia memenuhi LOQ, pasti bisa LOD. Karena LOQ itu selalu lebih besar dari LOD. Jadi kalau bisa diukur, pasti dia bisa terdeteksi. Tapi yang bisa terdeteksi belum tentu bisa diukur. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang B. Cukup jelas? Enggak. Kita masuk ke uji kesesuaian sistem. Uji kesesuaian sistem ini juga jadi bagian dari validasi. Biasanya sebelum sebelum metodenya kita validasi, kita cek dulu instrumennya, sistem analisisnya itu mumpuni atau enggak, bisa enggak dipakai untuk analisis sampel kita. Jangan sampai nanti ternyata enggak cocok. Ada beberapa parameter yang harus ditetapkan dan mayoritas itu melakukan perhitungan. Cuman rumusnya sederhana, jadi teman-teman mohon dihafalkan rumus-rumus UKS. Karena nanti biasanya kalau di soal tinggal masukin ke rumus. Jadi selama teman-teman hafal rumusnya dan paham, itu bisa ngerjain cepet, kurang dari 1 menit. Gitu. Yang pertama, uji kesesuaian sistem, parameter yang ditentukan pertama adalah tadi, resolusi. Resolusi ini kita mau melihat apakah sistem kita bisa memisahkan senyawa. Resolusi itu seberapa baik pemisahan 2 senyawa yang dihasilkan. Nah, kalau yang bagus itu puncaknya seperti ini. Ini puncak 1, puncak 2, mereka terpisah sempurna. Resolusinya ini lebih dari 2. Tapi kalau yang seperti ini puncak 1 dan 2, ini masih nempel. Ini sebenarnya masih belum terpisah. Kalau dianalisis akan rancu, nggak bisa dianalisis. Ini juga sama, ini bahkan masih nyatu. Gitu. Makanya tadi salah satu penggunaan teknik gradien adalah untuk memperbaiki pemisahan si senyawa. Gimana cara ngitung resolusi? Tadi rumusnya 2 kali TR. TR itu adalah waktu retensi.
dibagi TR2 min TR1 per W itu adalah lebar puncak. Lebar dasar puncak. Lebar dasar puncak itu yang di sini. Dari sini sampai sini. Ini namanya W. Nah, kalau di soal diketahuinya W setengah tinggi. Ini adalah lebar pada setengah tinggi puncak. Di sini. Nah, ini adalah lebar pada setengah tingginya, setengah tinggi puncak. Kalau seperti ini, maka angka depannya itu diganti dari 2 jadi 1,18. Kemudian yang kedua, ada jumlah plat teoritis. Jumlah plat teoritis kita pengen tahu seberapa efisien kolom yang digunakan untuk memisahkan sampel. Semakin banyak jumlah plat teoritisnya, maka kemampuan pemisahannya itu akan semakin baik. Perhitungan jumlah plat teoritis menggunakan rumus N sama dengan 16 dikali waktu retensi per lebar puncak dikuadratkan. Atau kalau yang diketahui lebar pada setengah tingginya, maka N sama dengan 5,54 dikali waktu retensi per lebar pada setengah tinggi dikuadratkan. Rumusnya sama, hanya berubah angka di depannya aja. Kalau diketahuinya lebar dasar, pakai 16. Kalau diketahuinya lebar pada setengah tinggi, yang di sini, maka dipakainya 5,54. Kemudian ada faktor retensi atau faktor kapasitas. Faktor retensi atau faktor kapasitas ini mau melihat jumlah solut pada fase diam dibagi dengan jumlah solut pada fase gerak. Rumusnya, faktor kapasitas sama dengan waktu retensi dikurangi T0. T0 itu adalah retensi hampa dibagi T0. Kemudian ada lagi tailing faktor. Kalau kita pengen punya kromatogram, biasanya kita maunya peak-nya itu yang simetris, kayak gini. Ini kan simetris nih, kanan-kiri. Ini peak-nya sempurna, bagus. Tapi ternyata ketika kita analisis, tidak selalu kita mendapatkan peak yang simetris atau sempurna. Ada kemungkinan dia mengalami tailing seperti ini. Jadi, awalnya bagus, terus di belakang dia melebar. Ini namanya tailing. Ada lagi nanti fronting di depan. Gini, baru gini. Kalau yang ini tailing, melebarnya di belakang. Kalau yang ini fronting, melebarnya di depan. Nah, tailing faktor ini bisa dihitung dengan cara puncaknya kita bagi di tengah, kemudian kita bagi ini. Nah, lebar dari puncak yang sebelah kanan, ini rumusnya, tailing faktor sama dengan lebar dasar, lebar total puncaknya dibagi dengan 2 kali lebar yang sebelah kiri. Salah. Tapi ya sama aja. Lebar dari yang sebelah kiri. AB, jarak dari A ke B, dibagi 2 kali AC. Jadi dibagi di tengah, lebar puncaknya dibagi 2 kali sisi sebelah kirinya. Atau bisa juga asimetri faktor. Asimetri faktor, ini rumusnya sisi sebelah kanan dibagi dengan sisi sebelah kiri. BC per CA. Ini yang BC dari sini. Sisi yang oranye dibagi dengan sisi yang merah. Ini untuk menghitung asimetri faktor. Nah, ini persyaratannya. Faktor retensi sebaiknya lebih dari 2. Repeatabilitas injeksinya itu RSD-nya kurang dari 2% untuk 5 kali injeksi, atau boleh lebih dari 2% kalau injeksinya lebih dari 5 kali. Resolusinya sebaiknya lebih dari 2. Tailing faktornya kurang dari 2. Dan jumlah plat teoritisnya lebih dari 2.000. Nah, ini adalah rekomendasi persyaratan uji kesesuaian sistem. Oke, sebelum masuk ke soal, ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, mau nanya. Mm-mm. Kalau kan tailing kan batasnya kan 2 itu kan. Kalau yang Mm-mm. fronting itu batasnya berapa ya, Kak? Kalau fronting tuh sebenarnya aku nggak nemu ininya sih.
nggak nemu persyaratannya, karena biasanya yang dilihat adalah si tailing atau si asimetri faktornya. Sebenarnya yang bagus itu yang mendekati 1. Karena kan kalau sisi kanan dan kiri itu seragam, simetris, nanti kalau dibagi asimetri faktornya itu dia harusnya nilainya 1. Gitu. Jadi sebenarnya yang bagus adalah mendekati 1. Tapi kalau untuk persyaratannya, kalau yang yang floating aku belum nemu, coba nanti aku cari dulu. Tapi biasanya kalau yang di FDA itu yang dipersyaratkan tailing faktornya, yang kurang dari 2. Gitu? Oke, Kak. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau gitu aku masuk ke soal nomor 7. Sebelum melakukan validasi metode analisis, analis melakukan uji kesesuaian sistem dengan menginjeksikan larutan standar pada satu konsentrasi sebanyak 6 kali. Misal kita bikin larutan 50 ppm. 50 ppm kita injeksikan ke dalam HPLC 6 kali. Kemudian nanti hasil injeksi 6 kali tersebut kita analisis di rata-rata. Hasilnya didapatkan repeatabilitas injeksinya 1,8%, resolusinya rata-rata 2,9, jumlah lempeng teoritisnya 2.200, tailing faktornya 2,1, dan faktor retensinya 3,0. Kira-kira dari hasil berikut, parameter mana yang tidak memenuhi persyaratan? Gampang, jawabannya yang Tailing faktor. tailing faktor. Karena lebih Harusnya dari kurang karena dia lebih dari 2. 2. Nomor 8. Apoteker melakukan uji kesesuaian sistem HPLC, diperoleh data berikut. Ada senyawa A, ada senyawa B. Ini pura-puranya aja. Ini puncaknya. Ini yang A, ini yang B. Waktu retensinya dia muncul di menit ke 3,8. Yang B muncul di menit 4,4. Lebarnya yang A, lebarnya 0,32, sedangkan yang B 0,46. Kemudian ada waktu hampanya, TR0-nya. TR0-nya itu 0,7 menit. Dari data AUC hasil 5 kali injeksi, ini AUC-nya sekian. Kemudian ditanyakan adalah hitung nilai resolusi dan faktor kapasitas dari senyawa A. Kita lihat rumusnya, resolusi. Pakai yang mana rumusnya? Dua kali TR2 kurang TR1 per W1 tambah W2. Kenapa pakai yang 2? Karena di soal yang diketahui adalah lebar dasar puncaknya. Kalau nanti yang diketahui lebar pada setengah tinggi puncak, maka pakainya 1,18. Oke, kita masukin datanya. 2 kali TR2-nya berapa? 4,4, Kak. 4,4 dikurang 3,8. 3,8 dibagi 0,32 ditambah 32 tambah. 0,46. Oke, dapat berapa? 1,538. 1,538. Atau kita bulatin jadi 2 angka di belakang koma, jadi berapa? 1,54. Sekarang lanjut cari faktor kapasitasnya. Rumusnya? TR min TN0 per TN0. Oke, yang ditanyakan adalah faktor kapasitas dari puncak A yang pertama muncul. Berarti 3,8 dikurang 0,7 dibagi 0,7. Dapat 4,428. 4,428 ya? Iya, Kak. 4,428. Oh, ini kayaknya aku salah. Itu deh, bentar.
Oke, 4,428. Jadi harusnya kalau dibutin jadi 4,43. Bukan 4,3. Ini sebenarnya jawabannya yang A. Ini harusnya 4,43. Oke, sampai di sini cukup jelas? Oke, nanti coba silahkan dicoba nyari ininya, jumlah flat teoritisnya. Nilai N-nya berapa? Oke, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu penetapan konsentrasi atau kadar dengan menggunakan instrumen. Biasanya kalau di soal tes PSPA, seringnya kalau kita menetapkan kadar, itu tidak langsung masukin ke rumus. Biasanya ada tahapan-tahapannya dulu. Salah satunya adalah tahapan preparasi sediaan atau preparasi sampel, melalui proses pengenceran. Nah, kalau nanti di soal ada proses pengenceran, teman-teman harus bisa mengetahui berapa faktor pengencerannya. Pengenceran bisa menggunakan rumus C1V1, C2V2, atau bisa juga kalau ditanyakan, ini kalau misalnya disuruh mengencerkan ya, misal dari larutan A disuruh mengencerkan ke konsentrasi sekian, berapa volume yang diambil, dan seterusnya. Teknisnya itu bisa dihitung dengan C1V1. Kalau disuruh mencari berapa faktor pengencerannya, caranya adalah volume akhir yang dibuat dibagi dengan volume awal yang diambil. Contoh, kita punya larutan stok. Ini larutan stok misalnya, konsentrasinya 100 ppm. Dari larutan stok ini diambil 5 mili, kemudian diencerkan dengan labu ukur hingga 25 mili. Berapa faktor pengencerannya? 5, Kak. Dapat dari V2 bagi V1, V2-nya apa, V1-nya apa? 25. V2 25, V1 5. Oke, 25 ini adalah volume akhir larutan yang akan dibuat. 25 dibagi 5, sama dengan 5 kali. Misal dari sini, dari larutan ini, diambil 2 mili, kemudian diencerkan lagi hingga 50 mili. Berapa faktor pengencerannya? Yang ini, yang tahap kedua, faktor pengencerannya. Tadi caranya, volume akhir yang mau dibuat, berapa mili? 50. 50 dibagi volume awal yang diambil, 2, Kak. 2, sama dengan 25. 25 kali. Sekarang, dari 100 ppm ke bawah, ini kan ada 2 kali pengenceran. Berapa faktor pengenceran totalnya? 125, Kak. 125 dapat dari 25 kali 5. 25 kali 5. Bukan di jumlah, tapi dikali. Berarti 125 kali. Nah, berapa konsentrasi larutan yang sudah diencerkan bisa dihitung dengan rumus konsentrasi awal dibagi dengan faktor pengencerannya. Konsentrasi awalnya 100 dibagi dengan faktor pengencerannya 125. Nah, nanti dapat berapa? Itu adalah konsentrasi si larutan encer yang terakhir. Atau misalnya mau lihat yang ini, yang pengenceran tahap pertama, ya sudah, berarti 100 dibagi dengan faktor pengencerannya 5. Sama dengan berarti konsentrasinya 20 ppm. Nanti kalau teman-teman hitung dengan C1V1 juga akan dapat konsentrasinya 20 ppm. Nah, kemudian ini baru preparasinya. Jadi nanti kalau ada soal preparasi, teman-teman harus bisa menentukan berapa faktor pengenceran. Kalau nanti salah, ya otomatis hasil hitungannya juga akan salah. Kemudian, untuk penetapan kadar, biasanya bisa menggunakan metode single point calibration atau multiple point calibration. Bedanya apa? Kalau single point calibration, kalau di soal hanya ada satu konsentrasi standar pembanding. Di soal cuma dikasih tahu satu konsentrasi standar pembanding, berarti dia pakai single point calibration.
Kalau single point calibration, rumusnya, kalau HPLC tadi ingat, kalau kromatografi, data yang digunakan untuk penetapan kadar adalah nilai AUC. Maka rumusnya konsentrasi sampel sama dengan AUC sampel dibagi AUC standar kali konsentrasi standar kali faktor pengenceran bila ada. Kalau sampelnya tidak diencerkan, ya udah nggak usah dikali faktor pengenceran. Tapi kalau dilakukan pengenceran, maka harus dikali dengan faktor pengenceran. Kalau analisisnya dengan spektro, tadi data yang digunakan adalah absorbansi biasanya. Nah, ini rumusnya sama, cuman beda data yang dipakainya apa. C sampel sama dengan absorbansi sampel per standar kali konsentrasi standar kali faktor pengenceran bila ada. Kemudian, ada lagi multiple point calibration. Ini kalau di soal ada lebih dari satu konsentrasi standar. Biasanya minimal ada 5 tingkat konsentrasi standar. Atau kalau di soal ada kurva kalibrasi, persamaan Y sama dengan BX plus A. Nah, itu tandanya kita menggunakan metode multiple point calibration. Cara penetapannya gimana? Data absorbansi atau AUC sampel itu kita masukkan ke dalam persamaan sebagai Y. Kemudian kita cari nilai X-nya, karena tadi B dan A itu biasanya sudah ada angkanya. Nah, kita cari nilai X-nya. X itu adalah konsentrasi. X sama dengan Y min A per B. Ini hasil dari pindah-pindah ruas. Nah, nanti kalau sudah dapat konsentrasinya berapa, kalau ada faktor pengenceran, maka dikalikan dulu dengan faktor pengenceran. Kalau nggak ada, ya udah, nggak usah. Oke, sampai di sini cukup jelas? Mungkin ini lebih gampang kalau masuk ke latihan soalnya. Aman? Oke, kalau aman, aku masuk ke soal nomor 9. Seorang apoteker melakukan analisis kadar senyawa BKO, bahan kimia obat, dalam tablet obat herbal secara spektrofotometer UV vis. Bobot tabletnya adalah 500 mg, digerus dan dilarutkan dalam labu ukur 100 ml. Nih, volume pelarutnya 100 ml. Kemudian disaring. Larutan stok diencerkan dengan cara mengambil 5 mili sampel, diencerkan dalam labu ukur 50 mili. Faktor pengencerannya berapa? 10. Oke, 50 per 5 sama dengan 10 kali. Dilakukan pengukuran absorbansi dan diperoleh absorbansi sampelnya 0,625. Apoteker sudah menyiapkan larutan standar senyawa BKO dalam berbagai konsentrasi untuk membuat kurva kalibrasi dengan data sebagai berikut. Hitunglah persentase kadar BKO dalam tablet. Nah, kalau ada data seperti ini, kita pakainya single point atau multiple point? Multiple point. Multiple point calibration, karena kita punya 5 konsentrasi standar yang berbeda. Nah, dari data multiple point calibration, dari data konsentrasi ini, kita bisa membuat persamaan regresi linier Y sama dengan BX plus A. Cuman caranya teman-teman harus pakai kalkulator scientific atau bisa juga menggunakan Excel. Nanti dapat nilai B-nya berapa, nilai A-nya berapa. Nanti coba teman-teman bisa diolah datanya menggunakan kalkulator masing-masing. Cuman aku nggak bisa mandu karena kalau kalkulatornya beda, biasanya nanti pencetannya juga akan berbeda. Si konsentrasi standar ini dimasukkan sebagai nilai X, sumbu X, absorbansinya sebagai sumbu Y. Ada yang sudah nyoba persamaannya apa? Y sama dengan? Ya, oke. Kalau belum, nanti coba teman-teman cek lagi. Coba di masing-masing pakai kalkulatornya. Nanti akan dapat nilai B-nya itu atau nilai A-nya
Nilai A-nya itu adalah 0,0094 dan nilai B-nya itu adalah 0,0297. Berarti persamaannya gimana? Y sama dengan 0,0297x ditambah 0,0094. Oke. Nah, ini adalah persamaan regresi linearnya. Sekarang kita cari berapa kadar si sampel. Caranya tadi, absorbansi sampelnya dimasukkan sebagai nilai Y. Berarti 0,625 sama dengan 0,0297x ditambah 0,0094. Maka X sama dengan 0,625 kurang 0,0094 dibagi 0,0297. Dapat berapa? Dapat 20,72 ya, Kak. pembulatan ke atas, pembulatan Oh, dua angka di 73. belakang koma, 73. 20,73 mikrogram per mili. Satuannya disesuaikan dengan satuan si kadar sampel standarnya. Oke, ini adalah konsentrasi. Tapi ingat, karena di sini ada faktor pengenceran, maka kita kalikan dulu. Nilai X dikali dengan faktor pengencerannya. 20,73 ppm dikali 10 sama dengan 207,3 mikrogram per mili. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah hitung persentase kadar BKO dalam tablet. Persen, di sini berarti bobot BKO-nya per bobot tabletnya kali 100. Masalahnya di sini kalau kita lihat satuannya ini sudah bobot atau masih konsentrasi? Masih konsentrasi. Masih konsentrasi. Kalau mau mencari bobotnya, berapa sih? Ini kan tiap mililiternya mengandung 207,3 mikrogram BKO. Nah, kita pengen lihat total, si BKO-nya itu ada berapa sih? Ada berapa miligram atau berapa mikrogram? Maka kita cari bobot itu sama dengan konsentrasi dikali dengan volume. Supaya nanti satuan miliknya nih hilang. Konsentrasinya 207,3 mikrogram per mili dikali volumenya berapa? Volume pelarut yang digunakan? 100, Kak. 100 mililiter. Dari sini. Oke, milinya dicoret, satuannya tinggal mikrogram. Dapat berapa nih? 2,073. Dikali 100 jadi 07. 207.000 atau 207,3 atau gimana? Oh, maaf, Kak. 2073 0. 0. Oke. 207.300. Nah, ini teman-teman nanti diingat-ingat di kalkulatornya, titik itu sebagai titik atau sebagai ribuan atau sebagai koma. Karena takutnya nanti malah salah masukin. Oke, mikrogram. Kalau kita ubah ke miligram jadi berapa? Mikrogram ke miligram diapain? Dibagi 1000. Maaf, Kak, Dibagi 1000. itu nolnya ditambah 1 atau ditambah 2 ya, Kak? Yang Oh, untuk sorry. Tambah 1. Maaf. Karena dia 207,3. Berarti ini jadinya 207,30. Berarti 20.730. Oke, dari mikrogram ke miligram? dibagi 1000. Dibagi 1000 jadi mundur 1, 2, 3. 20,73 miligram. Ini adalah bobot si BKO-nya. Sekarang kita cari persennya. Persennya sama dengan 20,73 dibagi bobot tabletnya berapa? 500 miligram kali 100. Dapat? Coret-coret.
Berapa persen? 4,15, Kak. 4,15. 4,15%. Oke, sampai sini cukup jelas. Ini urutannya. Pertama banget sebenarnya teman-teman harus mencari dulu nilai A dan B-nya supaya bisa bikin persamaan regresi linier. Kemudian yang kedua, kita masukin nilai absorbansi sebagai nilai Y-nya untuk mendapatkan konsentrasinya berapa. Lalu konsentrasinya harus dikalikan dengan faktor pengenceran karena ada proses pengenceran. Baru yang keempat, cari bobot senyawanya dalam sampel. Dan yang kelima, hitung persentase. Oke, sebelum masuk soal terakhir, ada yang mau ditanyakan dulu? Soal yang terakhir lebih mudah. Nomor 10. Laboratorium akan melakukan analisis kadar senyawa X dalam larutan menggunakan HPLC kolom C18 dan fase gerak metanol air. Fasenya fase normal atau terbalik? Terbalik, Kak. Terbalik. Oke. Mula-mula dilakukan analisis larutan standar konsentrasi 10 ppm. Konsentrasi standar 10 ppm menghasilkan AUC standar 250.750. Sampel dipreparasi dengan cara mengambil 2 mili larutan diencerkan dalam labu 100 mili. Ada faktor pengenceran. Faktor pengencerannya berapa? 50, Kak. 50 kali 100 per 2. 50 kali. Setelah dianalisis, didapatkan AUC sampel hasil pengenceran, AUC sampel 195.300. Berapakah konsentrasi senyawa X dalam larutan? Rumusnya apa? Di sini kita pakainya single point atau multiple point? Single, Kak. Single point, karena hanya ada satu konsentrasi standar, yaitu 10 ppm saja. Kalau yang tadi kan ada 5 nih, ada yang 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kalau yang ini cuma satu, maka kita pakai single point. Rumusnya, konsentrasi sampel sama dengan AUC sampel per AUC standar dikali C standar dikali FP. Oke, AUC sampel 195.300 dibagi AUC standarnya 250.750 kali konsentrasi standarnya 10 ppm kali faktor pengencerannya 50. Dapat berapa? Yuk, dapat berapa? 38,9, Kak. 38,9? 195 300 dibagi 250 750 kali 10 kali 50. 38,9 atau 389? 389,43 ppm. Karena di sini satuannya ppm, maka hasilnya pun akan ppm. Sedangkan yang di soal maunya dalam miligram per mili. ppm itu sama aja dengan mikrogram per mili. Mikrogram per mili mau diubah ke miligram per mili. Berarti yang diubah cuman mikrogram ke miligram. Caranya gimana? Tadi? Dibagi 1.000. Maka jadi berapa? Mundur, komanya maju 3. 1, 2, 0,39. 0,389 miligram per mililiter. Atau kita bulatkan jadi 0,39 miligram per mili. Jadi jawabannya yang B. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan?
Kak mau tanya yang di Mm-mm. LOD. Yang ini Iya, gimana? untuk yang rumus LOD ini saya pernah lihat juga ada yang pakai Pakainya 3 kali 3 ya, SD per 3 kali SD per slope. Kalau aku sebenarnya lebih, kalau mayoritas mayoritas literatur pakainya yang 3,3. Jadi aku seringnya pakainya yang 3,3. Tapi sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Nanti bisa mau pakai 3 kali standar deviasi per slope juga nggak apa-apa. Karena biasanya nanti hasilnya kan akan koma-komaan dan nanti akan dibulatkan ke atas gitu. Jadi nggak terlalu beda signifikan. Biasanya nggak ada dua-duanya. Misal 3,3 jawabannya ada, 3 juga jawabannya ada. Gitu jarang. Jadi boleh pakai yang 3 kali standar deviasi atau 3,3 kali standar deviasi plus per slope. Gitu. Oh, baik Kak. Berarti nanti disesuaikan dengan jawabannya saja Mm-mm. untuk Yang ada dia pakainya yang mana. Cuman biasanya sih seringnya pakai yang 3,3. Gitu. Ada lagi? udah Kak. Baik, Kak, terima kasih. tanya yang soal nomor 1, Kak. Hmm. Soal nomor 1 ini. Kak mau tanya yang itu kenapa bisa 850 kali 1? 850 kali 1 karena rumusnya kan A sama dengan absorbansi sama dengan absorptivitas molar kali tebal kuvet kali konsentrasi. Atau karena yang kita cari konsentrasi, kita ubah susunannya, konsentrasi sama dengan absorbansi per absorptivitas molar kali tebal kuvet. Nah, di sini tebal kuvetnya adalah 1 cm. Jadi di sini pakainya 1. Ini kalau ditulisin satuannya, kalau absorbansi kan nggak ada satuannya, 0,398 dibagi absorptivitas molar 850 per persen sentimeter dikali 1 cm. Nanti sentimeternya coret hilang, jadi tinggal 0,00047, persennya naik ke atas. Gitu. Kalau nanti di soal nggak diketahui tebal kuvetnya berapa, biasanya tetap 1. Umumnya dia 1 gitu. Atau nanti mungkin ada yang pakai 2 atau 3, tapi jarang sih, biasanya tetap 1 gitu. Baik, Kak, makasih. Ada lagi? Izin bertanya, Kak. Mm-mm. Yang diuji kesesuaian sistem itu kan ada N. Nah, N itu faktor apa ya tadi teh? Wait, bentar. UKS nomor. Ini N itu adalah jumlah plat teoritis atau number of theoretical plate. Dia itu nilai yang menggambarkan seberapa efektif atau efisien suatu kolom itu untuk memisahkan dua senyawa. Jadi dianggapnya kolom itu, ini sebenarnya prinsipnya panjang teorinya, tapi yang penting teman-teman hafal rumusnya. Intinya adalah dia menggambarkan kalau di dalam kolom itu ada banyak plat-plat. Nah, plat-plat ini yang nanti akan dilalui oleh si sampel untuk bisa memisah. Semakin banyak platnya, semakin banyak lempengannya, maka akan semakin banyak tempat untuk terjadi proses pemisahan. Nanti pemisahannya akan semakin bagus, kayak gitu. Nah, ini namanya juga kan theoretical plate. Jadi kayak secara teoritis perkiraannya jumlah platnya itu ada berapa. Nah, itu menggunakan rumus ini. Bisa pakai rumus yang pertama kalau yang diketahui datanya adalah lebar dasar puncak, sorry. Kalau diketahuinya lebar pada setengah tinggi puncak, maka angkanya 5,54. Tapi rumusnya sama. Faktor tensi per lebar setengah tinggi puncaknya dikuadratkan. Gitu? Oke, Kak, makasih. Ada lagi? Oke, kalau belum ada lagi yang mau ditanyakan, aku cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman karena libur